sampaikan ke kalian. Silahkan siapkan segala sesuatunya. Kalau buku kalian mau kamu buka silahkan. Dan nanti bisa dibuat tambahan-tambahan di buku tersebut kamu tulis seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, catatan-catatan baru begitu. Tujuannya apa? Agar kamu nggak usah capek-capek buka buku tulis misalkan. Nah, di situ kamu akan mencatat dan nanti kalau kamu belajar itu tinggal di buku itu sudah ada catatan-catatannya. Ustadz dulu seperti itu waktu di SMA. Jadi buku tulisnya Ustadz itu Ustadz Sobi. Ya, Ustadz Sobi dan ada kertas, nah, saya tempel di buku paketnya Ustadz. Ya, alhamdulillah akhirnya nyantol ya, dengan seperti itu. Nah, supaya nanti apa namanya? Ini salah satu tips untuk kalian ya. Karena setiap anak akan berbeda-beda cara belajarnya. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang atmosfer. Kalau di kelas 10 semester 1 yang lalu, Ustadz menyampaikan geografi itu membahas tentang fenomena geosfer. Nah, kalau kita berbicara fenomena geosfer, itu ada 5 sfer. Paling tidak ada 5 sfer. Ya. Apa saja? Ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, ada antroposfer, sama ada biosfer. Paling tidak 5 hal inilah yang akan menjadi bahan acuan dalam belajar geografi. Nah, litosfer sudah kita bahas, panjang sekali memang litosfer. Nah, sekarang kita masuk ke atmosfer. Masih ada 3 sfer yang lain ya, yang dimana itu akan kita pelajari di kelas 11. Cuma untuk hidrosfer nanti moga-moga nutut di kelas 10, kalau nggak nutut ya nanti di kelas 11. Ustadz sih gampang saja ya, yang penting materinya nyampe dan kamu paham. Ya Ustadz mafhum ya, karena kondisinya lagi pandemi. Kalau nggak pandemi, insya Allah sudah selesai hidrosfer. Karena kondisinya pandemi sehingga membuat Ustadz juga harus menata waktu-waktunya Ustadz. Dan kalau nggak pandemi kan 2 kali 45 menit, 90 menit, 1,5 jam pelajaran geografi. Cuman kalau pandemi begini kan 1 jam nggak nyampe ya. Baik, anak-anak, sebelum Ustadz lanjut, apa yang sudah kamu dapatkan di dalam buku itu? Silakan, ada yang mau menyampaikan yang kamu dapatkan tentang atmosfer? Silakan. Langsung saja open mic. Silakan. Apa yang kamu dapatkan dari bacaan atau buku paket yang sudah kamu baca tentang atmosfer? Apa aja deh? Yuk. Tak tunjuk lo ya. Pokoknya yang Ustadz spotlight berarti harus menjawab dan open cam dan open mic. Wah, ya. Dan Ustadz jawab apa namanya nunjuknya terserah Ustadz ya. Karena yang punya yang punya kuasa Ustadz Haris Syaila. Oke, silakan ini. Nasya Fania Azalia. Oke, open mic dan open cam. Ayo, atmosfer itu apa? Atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara yang menyelimuti bumi. Sip. Sekarang Ustadz kepingin ini. Nah, silakan. Muhammad Ihsan. Ayo, Ihsan. Open mic sama open cam. Apa yang kamu dapatkan dari buku yang kamu baca tadi malam? Yang atmosfer tahu Ustaz? Iya, apa yang kamu dapatkan setelah kamu membaca buku tentang atmosfer? Atmosfer itu berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sapaira yang berarti lapisan. Artinya? Berarti kita belajar tentang atmosfer. Ya, berarti kita berbicara tentang lapisan udara. Oke, sip. Sekarang satu lagi, Ustadz kepingin ini. Nah, ayo silakan. Johan Tri Arifin, open mic sama open cam. Nah, apa yang kamu dapatkan dari materi yang sudah kamu baca di buku paket kamu? Silakan. Johan? Oke. Apa yang sudah kamu dapatkan, Jo?
Ini Ustaz. Atmosfer sebagai lapisan udara yang melindungi bumi memiliki beberapa sifat fisik. Open cam. Ini saya nggak bisa Ustaz. Gak iso, yuk. Ada tulisannya cannot start video. Oh ya wes. Oke, lanjut. Gimana? Atmosfer sebagai lapisan udara yang melindungi bumi itu memiliki beberapa sifat fisik. Ada 6 agak salah Ustaz. Iya. A B C D E F ya, G. yang kamu pahami. Lanjut terus. 6. Udah ya. Udah, itu aja. Oke. Yes. Anak-anak, kita belajar tentang atmosfer. Oke, atmosfer. Ini ada yang naik turun kayaknya jaringannya ya kalian ya. Tapi enggak apa-apa, bismillah, semoga jaringannya semakin baik. Sekarang Ustadz mau share screen sebentar nih. Ntar. Oke. Lihat nih. Ini infografis tentang atmosfer. Oke. Ya, seperti dikatakan Mas Ihsan tadi sama Mbak Fania, ya. Bahwasanya atmosfer itu adalah lapisan udara. Sehingga kita hari ini berbicara tentang lapisan udara. Ya. Nah, secara umum lapisan udara terbagi atas 5 lapisan utama, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Nah, kalau kita melihat bagian dari lapisan-lapisan ini, berarti kita sekarang itu berada di lapisan mana? Kita hidup di dunia ini, hidup di permukaan bumi ini, kita berada di lapisan mana? Troposfer. Oke, bagus. Kita berada di lapisan troposfer. Loh, kenapa Ustadz kita berada di lapisan troposfer? Lihat nih. Ya, ketebalan lapisan troposfer itu ada beberapa buku yang mengatakan 0 sampai 8, ada beberapa buku yang mengatakan 0 sampai 15, ada beberapa buku yang mengatakan 0 sampai 12. Ya. Ada buku yang mengatakan 0 sampai 10 juga, ya. Karena memang ketebalan lapisan troposfer ini sangat dipengaruhi oleh gejala-gejala cuaca dan iklim. Nah, cuman pada intinya ya rata-rata memang 0 sampai 12. Lalu kita berbicara 0 sampai 12 ini berarti jelas 0 km itu kan berarti ya di dasar di permukaan buminya itu kan. Berarti tempat yang kita pijak sekarang. Artinya kita hidup ya di bumi ini berada pada lapisan yang disebut dengan lapisan troposfer. Nah, kemudian di lapisan troposfer ini, ya secara sederhana saja ini pakai infografis. Kalau yang ada di bukumu lebih lengkap. Ini tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Ya. Tempat peristiwa cuaca dan iklim itu ada di sini. Hujan, angin, panas, dingin, ya terkait dengan cuaca dan iklim itu berada di lapisan troposfer. Loh, kenapa Ustadz? Kok gejala cuaca dan iklim itu hanya di lapisan troposfer? Karena di dalam lapisan troposfer terdapat berbagai macam zat-zat, ya, terdapat berbagai macam unsur-unsur pembentuk udara. Apa aja contohnya? Nitrogen, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, ya. Ini semuanya ada di dalam lapisan atmosfer, terutama pada lapisan troposfer. Ya. Kalau kita melihat ya di permukaan bumi kita, lapisan troposfer atau lapisan yang paling bawah dari lapisan atmosfer, ini kandungan gasnya beraneka macam. Ya. Yang paling terbesar adalah nitrogen, ya. Dan oksigen itu menduduki posisi yang kedua dengan persentase sekitar 20 sampai 22%. Ada buku yang mengatakan 21%. Ya. Nah, dengan komposisi oksigen yang ada di permukaan bumi ini membuat manusia dapat hidup dengan nyaman di permukaan bumi. Kenapa? Karena kadar oksigennya pas dengan kehidupan makhluk hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang ngasih oksigen?
Ya pastinya Allah kan ya. Cuman kalau kita berbicara tentang bagaimana proses terbentuknya oksigen di permukaan bumi, ya ternyata ya dipengaruhi oleh hadirnya vegetasi. Ya. Kalau kita lihat lagi vegetasi, loh kenapa kok vegetasi? Karena vegetasi itu dapat mengubah karbon menjadi oksigen dengan proses yang namanya fotosintesis. Ya kan? Nah, banyaknya vegetasi, banyaknya tumbuhan yang memiliki klorofil atau yang memiliki zat hijau daun yang ada di permukaan bumi, ini ternyata menyumbang hadirnya oksigen di bumi kita. Nah, itu yang harus kita catat. Makanya kemudian Allah itu menciptakan bumi itu beberapa fase. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Jadi Allah setelah membentuk bumi itu panas, kemudian Allah mendinginkan. Dengan apa? Dengan menurunkan hujan. Ya. Setelah Allah mendinginkan dengan menurunkan hujan, ternyata kemudian Allah menumbuhkan tumbuhan. Loh, kenapa kok tumbuhan yang tumbuh? Ingat, dalam jaring-jaring makanan, produsen utama dalam jaring makanan adalah tumbuhan. Ya. Tingkatannya adalah produsen tumbuhan itu. Maka itu menjadi sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup awal, yaitu konsumen satu. Ya, ini lihat, ini ingat lagi di pelajaran IPA di SMP dulu. Ya. Sehingga Allah memang menciptakannya dalam menciptakan tumbuhan dulu. Supaya apa? Supaya menjadi sumber makanan, sumber energi bagi makhluk hidup yang lain. Dan ternyata Allah menumbuhkan vegetasi dulu agar apa? Agar oksigen ini terpenuhi di permukaan bumi kita. Nah, ternyata di Mars tidak ada, di Venus nggak ada, di Jupiter nggak ada. Kenapa? Karena planet-planet yang tadi Ustaz sebutkan, dia tidak punya lapisan atmosfer. Dia tidak punya lapisan troposfer, di mana lapisan troposfer adalah lapisan pembentuk gas-gas yang ada di permukaan bumi. Tuh, keren nggak sih? Keren ya? Karena Allah itu memang keren ya. Kalau kalian ternyata tidak taat sama Allah, aduh, rugi pokoknya, beneran ya. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu di permukaan bumi kita itu udah lengkap, yes, total, gitu kan ya. Cuman manusianya aja yang tidak tahu diri. Ya. Nah, kemudian Ustadz, tapi kenapa setiap kita naik, ya setiap kita ke puncak gunung, setiap kita naik gunung, kenapa kok suhu selalu rendah Ustadz? Padahal kan logikanya matahari menyinari bumi. Nah, benar sekali logikanya. Kenapa kok jadi rendah? Karena ada lapisan-lapisannya. Masih nggak nyambung Ustadz. Ustadz pakai logika. Ustadz pakai logika. Contoh nih, contoh. Ya, contoh. Kamu makan kue lapis. Kue lapis, kue kan ada ya, kue lapis itu yang lapisannya ada yang lapisan-lapisan macam-macam gitu kan. Ya. Nah, dalam setiap lapisan itu tentunya ada kandungan warna yang berbeda karena kuenya kue pelangi ya. Tapi tahu enggak? Ternyata warna yang berbeda itu menimbulkan frekuensi yang berbeda. Itu ada di fisika. Nah, ternyata lapisan atmosfer yang ada di bumi kita itu ya, yang menyelimuti bumi kita ini punya frekuensi yang berbeda-beda. Ya, punya ketebalan yang berbeda, punya fungsi yang berbeda. Sehingga matahari saat menyinari bumi, sinar yang jatuh ke bumi itu tidak serta-merta semua dari sinar matahari. Kalau semuanya habis bumi kita. Kenapa? Karena ada lapisan-lapisan yang dapat menetralisir sinar matahari masuk ke permukaan bumi. Oleh siapa itu menetralisirnya? Oleh lapisan yang namanya lapisan ozon. Ya. Jadi bumi kita tuh punya lapisan namanya lapisan ozon. Yang di mana lapisan ozon ini yang dapat menetralisir menetralisir cahaya sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga sinar matahari yang masuk ke bumi itu adalah sinar yang bermanfaat. Ya. Yang tidak bermanfaat dibuang lagi ke angkasa. Inilah yang membuat akhirnya bumi dapat didiami. Selain ada lapisan atmosfernya, ternyata bumi kita punya lapisan yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon di mana? Lapisan ozon itu lapisan ozon itu berada di antara lapisan stratosfer sama mesosfer. Ya. Tapi
Dia memang adanya memang tempatnya di lapisan stratosfer. Dia ketinggian 30 km dari permukaan bumi. Ya, jadi berarti di lapisan stratosfer. Di mana lapisan ozon ini fungsinya adalah menyaring sinar ultraviolet yang berasal dari matahari saat masuk ke permukaan bumi agar tidak terlalu banyak, maka disaringlah oleh lapisan ozon. Ya. Nah, pertanyaan yang balik lagi, tapi kenapa kok tinggi, Ustadz? Ya. Karena sinar mataharinya sudah disaring oleh lapisan ozon tadi. Ya. Sehingga suhu yang masuk ke permukaan bumi bukan lagi suhu asli dari sinar matahari yang langsung jatuh ke bumi, enggak, karena sudah terlapisi oleh lapisan ozon. Nah, sedikit saja lapisan ozon itu terbuka, rusak, ya, maka akan menyebabkan sinar matahari yang tidak bermanfaat bagi bumi itu akan masuk ke bumi, makanya kemudian menjadi yang namanya climate change, perubahan iklim. Ini kelas 9. Ya, ada tentang perubahan iklim atau di biologi kelas 7. Ya. Nah, kenapa kok bisa jadi perubahan iklim? Permukaan bumi jadi semakin panas karena nggak butuh sinar matahari yang panas. Dia kita butuhnya sinar matahari yang normal-normal saja. Ya, akibatnya kondisi cuaca di permukaan bumi berubah, iklimnya berubah, manusianya juga berubah daya tahannya. Ya. Makanya sebenarnya benar kemudian saat Allah menciptakan manusia, si gunung itu protes, tumbuhan protes, makhluk-makhluk Allah itu protes, bahkan setan itu protes sama Allah. Ada itu di Al-Quran. Ya Allah, kenapa engkau akan ciptakan manusia yang ternyata berbuat kerusakan di muka bumi ini? Wah, lantang sekali itu para makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Karena dia tahu pasti manusia buat kerusakan. Tapi kemudian Allah menyampaikan, aku akan bekali manusia di mana aku tidak akan bekali seperti makhluk-makhluk yang sudah aku ciptakan terdahulu. Apa itu bekalnya? Bekalnya adalah akal. Nah, ini sudah Ustaz sering ulas ya berkali-kali ke kalian. Nah, kemudian lapisan ozon itu bisa rusak karena apa, Ustaz? Lapisan ozon bisa rusak karena satu, ya, pembakaran gas arang yang berlebihan, pembakaran industri, pembakaran dari kendaraan bermotor, ya, kemudian freon, ya, yang dia menghasilkan panas, menghasilkan karbon, di mana karbonnya inilah yang kemudian dapat merusak lapisan ozon. Makanya justru anak-anak ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai lapisan ozon itu rusak. Karena lapisan ozon ini memiliki fungsi untuk menyaring sinar matahari, sinar ultraviolet. Kalau terlalu banyak sinar ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi yang tidak dibutuhkan, maka kita akan jadi panas. Kembali lagi ke gunung tadi. Loh Ustadz, tapi saya masih belum paham Ustadz. Kenapa kok jadi rendah suhunya di gunung? Nah, kenapa? Karena ada hukum. Nah, ini ada hukum nih. Ada prinsip ya. Ini tolong dicatat. Bentar, mana ya? Noted. Nah, ada prinsip yang namanya prinsip gradien adiabatik basah. Ya. Apa itu gradien adiabatik basah? Gradien adiabatik basah itu adalah sebuah hukum, ya, sebuah hukum kekekalan massa udara di mana dia berbunyi saat manusia naik 100 meter, mdpl itu meter di atas permukaan laut ya. Saat manusia naik 100 meter di atas permukaan laut atau saat terjadi ya, saat misalnya kita naik ya, saat kita naik di 100 meter di permukaan laut, suhu udara akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Ini derajatnya pakai apa ya? Oke, derajat Celcius. Nah, terus ada hukum yang sebaliknya. Kenapa kok dataran rendah itu panas, dataran tinggi itu dingin? Karena berlaku hukum yang sebaliknya, gradien adiabatik kering.
di mana saat manusia turun 100 meter, saat manusia turun 100 meter di atas permukaan laut, maka suhu akan naik sebesar 1 derajat Celcius. Ini hukumnya. Karena ada prinsip inilah yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan di antara dataran rendah dan dataran tinggi. Ya. Nah, ini ada perhitungannya nanti. Kita akan ketemu perhitungannya, menghitung berapa perbedaan suhu di dataran tinggi sama dataran rendah. Baik. Anak-anak, gradien adiabatik basal sama gradien adiabatik kering ini hanya ada pada lapisan troposfer. Ya, hanya ada pada lapisan troposfer. Kenapa? Karena disinilah tempat terjadinya gejala cuaca dan iklim. Suhu itu salah satu unsur dari cuaca. Ya, ada banyak macam-macam unsur cuaca. Ya, ada angin, kelembapan udara, suhu, tekanan udara, macam-macam awan dan sebagainya. Ya. Dan suhu itu merupakan bagian dari unsur-unsur cuaca. Nah, kita ke lapisan yang berikutnya. Lapisan yang berikutnya adalah lapisan stratosfer. Ya, stratosfer itu lapisan yang di atasnya troposfer. Lapisan stratosfer itu memiliki ketinggian 12 sampai 50 km dan di dalamnya terdapat lapisan ozon. Ya. Di mana lapisan ozon itu memiliki ketebalan mulai dari ketinggian 30 km sampai ketinggian 40 km. Ada beberapa buku yang mengatakan 50 km. Itu ketebalan lapisan ozon. Ya. Nah, fungsinya apa? Tadi yang saya sampaikan, lapisan ozon memiliki fungsi untuk menyerap radiasi gelombang pendek sinar ultraviolet yang tidak dibutuhkan oleh bumi. Sehingga saat dia tidak dibutuhkan oleh bumi, sisa dari gelombang ultravioletnya dilempar lagi keluar angkasa, yang dibutuhkan diteruskan ke permukaan bumi. Nah, yang berikutnya mesosfer. Ya. Mesosfer berfungsi mengikis dan membakar benda-benda asing yang akan masuk ke bumi. Mesosfer. Sehingga kalau kita lihat, kenapa kok di bumi kita nggak kejatuhan meteor, nggak kejatuhan meteor, padahal kalau kita lihat di luar angkasa itu meteor itu ya berlalu lalang begitu, ya terbang ke sana kemari. Tetapi kenapa nggak bisa sampai jatuh ke permukaan bumi? Karena terbakar di lapisan mesosfer ini. Ya. Lapisan mesosfer ini memiliki suhu yang cukup tinggi. Ya, suhu yang cukup tinggi sehingga setiap ada benda langit yang mau datang ke permukaan bumi dihancurkan dulu di mesosfer. Makanya kemudian kita sering melihat ya ada beberapa kali fenomena alam komet jatuh atau bintang jatuh, gitu kan, istilahnya bintang jatuh. Sebenarnya itu adalah bagian dari massa atau bagian dari material yang ada di luar angkasa, ya. Entah itu pecahan planet, entah itu asteroid, entah itu komet, entah itu meteor, yang dia mau jatuh ke bumi, cuman dia terbakar di lapisan mesosfer. Maka terlihat seperti bintang jatuh. Atau seperti kita lihat komet yang terbakar. Kenapa itu terbakar? Karena itu masuk ke dalam lapisan mesosfer. Yang dimana benda-benda langit saat masuk ke lapisan mesosfer, maka dia akan tergesek. Nah, gesekannya yang keras itu menyebabkan hasilnya pembakaran. Maka kemudian kita bisa melihat ada fenomena bintang berekor, atau bintang jatuh, atau komet yang kemudian ada menunjukkan cahaya gitu ya. Dan cahaya itu sebenarnya api akibat pembakaran di lapisan mesosfer. Oke, kita lanjut. Yang kemudian yang berikutnya adalah lapisan termosfer. Nah, anak-anak, antara lapisan mesosfer sama lapisan termosfer ini memiliki lapisan yang namanya ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Sebenarnya lapisan ionosfer ini ada di dalam lapisan termosfer. Kalau tadi di lapisan stratosfer ada lapisan ozon, ya. Kalau termosfer dia punya lapisan yang namanya lapisan ionosfer. Fungsinya untuk apa? Untuk menyebarkan gelombang pendek radio, televisi, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga kalau manusia akan menerbangkan satelit, ya kalau kita lihat pakai Google Map ya, map itu kan pakai satelit itu. Satelit itu diterbangkannya di lapisan ionosfer ini, lapisan termosfer ini. Ya. Kenapa? Karena di sini terjadi gelombang pendek, banyak gelombang pendek yang di sini dapat saling mengikat gelombang pendeknya, sehingga permukaan bumi itu bisa merekam
ya, hasil hasil rekaman dari satelit-satelit yang ada di sekeliling bumi kita. Itu diterbangkannya di lapisan termosfer. Ya. Karena di sini mempunyai gelombang pendek yang berfungsi sebagai peningkat frekuensi untuk gelombang radio, untuk gelombang komunikasi yang sedang kita pakai seperti ini ya. Jadi kan gelombangnya pakai gelombang pendek, pakai gelombang nirkabel ya, tanpa kabel, tapi kita punya frekuensi tertentu. Nah, ini didapatkan dari satelit. Ya, satelit itu mendapatkan dari mana? Dari lapisan ionosfer yang memang dia punya macam-macam gelombang yang berfungsi untuk ya, meningkatkan kinerja satelit. Nah, siapa yang bikin? Ya Allah lah, kan? Kenapa kok bisa ada kok ada lapisan ionosfer, Ustaz? Kenapa kok ada bisa lapisan yang bisa membuat frekuensi satelit itu menjadi kuat di situ? Ya. Karena ya radiasi terhadap masing-masing lapisan ini paling kuat itu berada di lapisan termosfer yang masih bisa ditangkap oleh bumi. Makanya kemudian diterbangkannya di lapisan termosfer. Nah, kemudian lapisan yang terluar adalah lapisan eksosfer, di mana memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasi lemah. Ya, kenapa kok satelit juga masih bisa diterbangkan di termosfer? Karena masih terpengaruh oleh gaya gravitasi, ya, sehingga dia tetap berada di sekeliling bumi. Beda dengan lapisan eksosfer yang sudah merupakan, kalau Ustaz sering katakan, lapisan eksosfer itu lapisan angkasa, sudah lapisan luar angkasa. Ya, bahkan ketinggiannya bisa sampai lebih dari 500 km. Ya. Nah, anak-anak, sedangkan pesawat ya yang kita tumpangi saat misalkan kita naik pesawat, itu dia terbang di lapisan antara troposfer sama stratosfer, tapi dia di lapisan yang atas, lapisan troposfer atas, hampir menyentuh stratosfer. Kalau kamu naik pesawat, itu pasti si pilotnya itu kan mengatakan ya, para penumpang kita akan terbang pada ketinggian 37.000 kaki, ya kan? Kita akan terbang dengan ketinggian 36.000 kaki, itu pasti disampaikan sebelum kita terbang oleh pilotnya. Kenapa kok diterbangkan di ketinggian itu? Karena pada ketinggian itu gejala cuaca ya yang dapat mengganggu jalur penerbangan itu relatif rendah terjadinya. Makanya begitu kita ketinggian 36.000 kaki, 37.000 kaki, seakan-akan kita di atas awan. Ya enggak? Kalau yang naik pesawat. Sekarang kita di atas awan, ya. Dan sebenarnya disitulah kita berada di perbatasan lapisan troposfer yang sudah hampir masuk ke lapisan stratosfer. Dan disitulah tidak ada gejala cuaca dan iklim, maka pesawat akan lebih nyaman terbang di lapisan stratosfer, ya, lapisan troposfer atas. Ya. Karena tidak ada gejala cuaca dan iklim. Cuman begitu mendarat ya masuk lagi ke lapisan troposfer. Begitu kena awan kita rasanya kayak tergoncang-goncang begitu kan. Bahkan ada turbulensi. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya awan itu terdiri dari uap air. Yang dimana saat ada benda masuk ke dalam awan, maka dia akan tergoncang. Ya. Karena apa? Karena akibat hantaman-hantaman uap air yang ada di dalam awan tersebut. Makanya kalau kita naik pesawat, masuk ke dalam awan, apalagi awannya adalah awan mendung, ya, awan yang dia punya potensi hujan lebat, pasti goyang pesawatnya. Nah, Ustadz, satu kaki itu berapa meter, Ustadz? Ya, satu kaki itu 40 cm. Ya, kita tinggal hitungkan saja. Kalau 36.000 kaki, berarti kita hitung saja, kita konversikan. Berarti itu berapa meter? Dan makanya rata-rata ketinggiannya 9.000 meter atau 9 kilo atau 10 kilometer dari permukaan bumi. Pesawat itu terbang. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari gejala cuaca dan iklim. Ya, itu untuk pesawat jet ya. Karena kalau pesawat baling-baling, pesawat twin otter, itu dia nggak bisa sampai ketinggian 37.000 kaki karena memang daya jelajahnya maksimal 25.000 kaki. Itu kalau kena gangguan cuaca pasti pasti terasa. Ya. Makanya lebih enak naik pesawat jet daripada twin otter. Ya. Oke. Itu adalah lapisan ya, itu adalah lapisan-lapisan dari lapisan dari atmosfer. Ya, yang kita pelajari di pagi hari ini. Oke. Sebelum Ustadz lanjutkan, ada yang mau bertanya tentang lapisan atmosfer? Silakan. Cukup? Ustadz.
Ya, silakan. Ya, tapi sebenarnya pertanyaannya ya gitu Zat. Kalau ozon tadi loh Zat, itu kan Kenapa? kalau bakar-bakar itu Zat buka ya Zat ya. Itu kalau bakar pakai arang gitu juga. Nah, artinya begini, kalau pembakaran yang kecil-kecil saja sih nggak masalah ya, karena sifatnya masih kecil. Intensitasnya intensitas yang besar. Contoh nih. Contoh sederhana, gampangannya itu gini. Kamu kalau naik motor, ya, knalpotnya panas apa enggak? Panas kan? Panas. Nah, berapa jumlah motor yang ada di Surabaya? 1 juta, Mas. Kalau kita ukur, berapa panas yang dihasilkan dari 1 juta motor yang terbang ke lapisan atmosfer, itulah yang menyebabkan kerusakan. Ya, cuma kalau hanya bakar-bakar, kamu cuma bakar arang dan sebagainya nggak masalah. Itu yang berbahaya lagi ada yang kedua adalah saat ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kan hutannya luas sudah yang terbakar gitu ya, atau pembukaan lahan pakai membakar hutan. Maka yang terbang ke atmosfer adalah karbon, makanya akan merusak lapisan ozon. Nah, anak-anak salah satu contoh adalah pernahkah kalian mendengar sebuah peristiwa sejarah meletusnya Gunung Krakatau sama meletusnya Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara. Gunung Tambora apa gunung apa ya? Tambora apa ya yang ada di Nusa Tenggara Barat itu. Nah, letusan Gunung Krakatau itu menghasilkan debu vulkanik, bahkan menghasilkan karbon panas kan, dari magma kan panas gitu ya. Terbang ke angkasa, ternyata menyentuh lapisan stratosfer. Ya, terbangnya itu saking tingginya. Nah, ternyata merusak lapisan ozon. Ada beberapa lapisan ozon yang rusak, yang itu menyebabkan sinar ultraviolet bebas masuk ke permukaan bumi. Yang itu yang membuat itulah yang membuat terjadinya climate change, perubahan iklim selama 2 tahun berturut-turut, hujan turun sepanjang hari di wilayah tropis, kemudian iklim dingin terjadi sepanjang hari di wilayah Eropa. Ya, itu terjadi saat meletusnya Gunung Krakatau. Kenapa? Karena hasil letusan abu vulkaniknya itu sampai merusak beberapa lapisan atmosfer kita. Karena saking panasnya, gitu kan? Kalau Sehingga ozon kenapa? enggak, kalau ozon itu bisa memperbaiki sendiri itu enggak bisa tuh. Pertanyaan bagus. Apakah ozon itu bisa kita perbaiki, Ustadz? Literasi yang Ustadz dapatkan, kalau misalkan kamu nanti dapat literasi yang lain, silahkan ya teman-teman yang lain mau dapat literasi silahkan bisa diupdate. Cuman sepanjang Ustadz membaca buku, lapisan ozon tidak dapat diperbaharui. Itu masalahnya. Kita bisa menjaga ya kestabilan lapisan ozon, tetapi kita tidak bisa memperbarui lapisan ozon karena terbentuk secara alamiah di permukaan bumi kita. Ya, itu yang masih Ustadz baca sampai seperti itu. Cuma nanti kalau ada literasi yang lain silahkan. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga kualitas panas yang ada di permukaan bumi kita. Jangan sampai permukaan bumi kita terlalu panas oleh hasil pembuangan gas-gas bermotor, kemudian gas dari industri yang punya karbon, terutama yang milik karbon ya. Jangan sampai kemudian itu dapat merusak lapisan ozon. Coba diingat lagi pelajaran fisika, pelajaran biologi ya, di kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu ada tentang perubahan iklim. Itu ada materinya. Bahkan masih ada materi perubahan iklim itu di geografi di kelas 11 nanti, kemudian ada di fisika juga di kelas 10 ada tentang climate change. Itu ada. Baik. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Saya Zat. Oke, silakan. Saya dengar efek rumah kaca itu efeknya ke lapisan atmosfer yang mana aja, Zat? Oke. Semuanya atau ya, Bang? Bagus. Efek rumah kaca. Oke. Greenhouse effect. Ustadz kasih gambarnya dulu ya. Bentar, Ustadz carikan gambarnya di Google Map. Di Mbak Google. Efek rumah kaca. Ini pasti kamu mempelajari hal ini di SMP dulu ya. Nah, sekarang kamu akan ketemu lagi di SMA tentang efek rumah kaca atau greenhouse effect. Oke. Oke, start share screen. Oke.
Efek rumah kaca itu terjadi adalah apabila sinar matahari yang datang ke permukaan bumi ini tidak dapat kembali ke angkasa luar atau tidak dapat kembali ke lapisan di atas mesosfer. Nah, saat dia mau kembali ke lapisan di atasnya troposfer, di atasnya mesosfer, dia terpantulkan lagi ke permukaan bumi. Kembali lagi ke atas, terpantul lagi ke permukaan bumi. Nah, itu yang menyebabkan kemudian jadi gas efek rumah kaca. Nah, itu terjadi pada lapisan mana? Terjadi pada lapisan troposfer. Itu yang pasti, dampaknya jadi pada lapisan troposfer. Kenapa? Karena perubahan suhu itu ada di lapisan troposfer. Perubahan cuaca ada di lapisan troposfer, bukan di stratosfer. Nah, cuman ya berdampaknya sampai ke lapisan stratosfer. Kenapa? Karena di situ ada lapisan ozon. Ya. Tetapi dia tidak sampai keluar ke lapisan mesosfer. Loh, kenapa Ustadz kok nggak bisa keluar dari lapisan ozon? Karena panasnya tidak bisa keluar dari lapisan ozon tadi. Justru lapisan ozon tadi itu yang kemudian membuat, ya lapisan ozon tadi yang membuat gas panas tadi nggak bisa keluar. Karena kan fungsinya menyerap. Ya, lapisan ozon ini melihat, wah ini fungsinya menyerap ya, dan ini ada panas, dia nggak bisa keluar, tapi dia kembali lagi ke permukaan bumi. Makanya kemudian inilah yang dapat merusak lapisan ozon tadi. Ya, panas ini dapat merusak lapisan ozon, akhirnya berlubang, jatuhlah kemudian sinar ultraviolet yang tidak dibutuhkan. Karena sinar ultraviolet yang tidak dibutuhkan itu lebih tinggi kekuatan gelombangnya, panjang gelombangnya daripada panasnya, dia ditekan lagi ke bawah sehingga masuk lagi ke lapisan troposfer. Sehingga gas rumah kaca atau efek rumah kaca itu banyak terjadi pada lapisan troposfer. Dia tidak akan keluar dari lapisan troposfer. Kenapa? Karena dia bulat di situ saja. Ya, panasnya itu bulat di situ saja. Kenapa? Karena nggak bisa keluar dari lapisan troposfer. Itu Mas Salman. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, sekarang kita buka bukunya. Nah, tadi kan pembukaan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Ya. Silakan kamu buka buku kalian di halaman 217 ya. 217. Di situ ada penjelasan tentang lapisan-lapisan atmosfer ya. Ada lapisan troposfer kan begini 0,8 0 sampai 18 kan. Kalau di tadi 0 sampai 12 ya. Beda-beda. Cuman memang rata-rata memang di antara 0 sampai 10 sampai 0 sampai 18 itu. Rata-rata di situ ketebalannya. Nah, kemudian kalau kita dilihat dari parameter suhunya, troposfer memiliki ciri khas yang dikenal dengan istilah gradien termometrik. Gradien termometrik adalah penurunan suhu udara seiring dengan peningkatan ketinggian di permukaan bumi. Yang tadi Ustaz katakan gradien adiabatik basah sama gradien adiabatik kering. Oke. Nah, kamu buka halaman 218. 218 itu ada penjelasannya ya, ada penjelasannya dari setiap lapisan-lapisan. Ada lapisan troposfer, ada lapisan stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, ada ionosfer ya. Ya, kemudian ada eksosfer. Loh, Ustadz, ini ionosfer itu kok ada sendiri Ustadz ya. Sebenarnya ionosfer itu berada di lapisan termosfer itu sendiri. Baik. Kemudian sekarang gejala-gejala optik di atmosfer. Kalau kita melihat ada gejala optik. Gejala optik itu gejala yang dihasilkan dari pantulan sinar gelombang elektromagnetik yang ada di dalam atmosfer kita. Entah itu pantulannya itu karena perbedaan panjang gelombangnya, entah karena ada pantulan cahaya. Itu ada macam-macam, ada pelangi, ada halu matahari, ada sandikala, ada fata morgana, ada aurora. Yang paling sering jadi pembahasan itu adalah pelangi. Kalau pelangi jelas ya, ada pembiasan cahaya, pembiasan oleh uap air, dan dia ada cahaya matahari, ada berkas sinar matahari, kemudian terbiaskan dengan adanya uap air, ada cahaya matahari, kemudian terbiaskan, ya, sehingga terbentuk pelangi. Nah, yang sering nggak kamu temui itu halu. Sebenarnya halu matahari ini sering terjadi, cuman kamu tidak menyadari hal itu, ya. Dan ini berada di lapisan troposfer. Ya. Seperti apa halu matahari itu? Seperti ini. Ustaz contohkan. Ini sering terjadi halu matahari. Nah, Ustaz, astagfirullah, keliru. Bentar.
Ustadz pernah ya menge-share ke kalian di grup ya, di grup tentang kondisi awan gitu kan ya. Itu termasuk kita pelajari di lapisan atmosfer ini. Kenapa kok ada awan yang begitu, ada awan yang terbentuknya berbeda-beda, itu kita dapatkan di lapisan atmosfer ini materinya. Halo matahari itu yang ini. Ya. Halo matahari. Jadi fenomena ada lingkaran di sekitar titik tengah dari matahari. Seakan-akan matahari menjadi titik pusatnya, kemudian ada lingkaran yang terbiaskan di sekitar matahari. Nah, kenapa kok jadi fenomena halo matahari? Halo matahari terjadi karena aktivitas panas yang cukup lebih berat, lebih besar ya, cukup besar di atmosfer kita, di permukaan bumi kita. Ya. Nah, ini sering terjadi pada kondisi cuaca cerah, awan sedikit, ya. Kalaupun ada awan tidak terlalu besar awannya. Nah, kalau kita lihat ini ya, awannya sedikit-sedikit. Sedikit awan sehingga sinar matahari yang jatuh ke permukaan bumi itu langsung dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Karena kalau kita belajar fisika, sudut datang sinar itu sama dengan sudut pantul dari sinar. Nah, itu menyatakan bahwasannya seberkas sinar yang jatuh ke permukaan bumi itu pasti akan dipantulkan kembali ke luar permukaan bumi. Sama seperti cahaya matahari. Cahaya matahari yang datang, sinar matahari yang datang ke permukaan bumi, karena mengenai benda yang keras, permukaan bumi yang keras ya, maka dia akan dengan cepat dipantulkan lagi ke keluar permukaan bumi. Nah, kalau tidak ada awan, sinar matahari ini kan begitu jatuh ke permukaan bumi langsung dipantulkan lagi. Nah, saat dipantulkannya lagi itu membawa uap air. Ya, membawa uap air. Makanya ada yang dinamakan dengan evaporasi atau penguapan. Ya, membawa uap air. Uap air yang terbawa oleh sinar pantul dari matahari tadi, itulah yang kemudian terbiaskan oleh sinar matahari yang berada di sekeliling troposfer tadi. Karena sangat panas, dia akhirnya uap air itu mengelilingi matahari seperti halnya yang ada di gambar ini. Sebenarnya ini kumpulan uap air, nah. Lingkarannya adalah uap air yang dia ya terjadi pembiasan. Dia terjadi pembiasan di lapisan troposfer karena akibat menguapnya uap air. Ustadz kok bisa terbentuk lingkaran begini, Ustadz? Ya. Karena panas yang terjadi di sini sama dibanding dengan panas yang ada di luar lingkaran ini. Maka kemudian dia membentuk lingkaran. Ya, disitulah salah satu gejala optik yang dinamakan dengan halo matahari. Dan yang sering kamu temui lagi selain halo matahari adalah aurora. Aurora. Ya. Nampak ya di layar kalian aurora? Seperti ini ya. Nampak, Ustaz. Nampak. Aurora itu ya sebenarnya terjadi di mana aurora? Aurora ini tidak terjadi di lapisan troposfer. Kenapa? Karena dia mutlak gelombang elektromagnetik yang berputar-putar. Ya, gelombang elektromagnetik yang berputar dan dia berada di lapisan termosfer. Makanya kemudian kita melihat aurora itu tidak kita melihatnya ya di daerah tropis tidak mungkin terjadi. Ya. Kenapa? Karena tidak di daerah tropis suhunya tinggi. Ya, tidak dingin. Sedangkan aurora itu bisa dengan bagus terlihat pada wilayah yang memiliki suhu rendah, yaitu di wilayah-wilayah kutub, entah kutub utara, entah kutub selatan. Yang secara secara kondisi lingkaran permukaan bumi, memang itu kita bisa melihat, ya, karena udaranya dingin, udara yang dingin itu kemudian naik ke permukaan, ke angkasa, ke lapisan troposfer, yang kemudian udara dingin itu bertemu dengan dengan gelombang elektromagnetik, hasil udara dingin tadi itulah kemudian menyebabkan adanya berkas sinar yang terpendar ke sana ke segala arah ya, yang kemudian jadilah aurora. Dan ini kita bisa melihat di wilayah kutub, ya, karena memang cara terjadinya ada di wilayah tempat yang suhu yang rendah. Kalau di tropis nggak bisa terlihat karena suhunya tinggi. Itu ya, ini aurora. Dan aurora tidak terjadi di troposfer, tapi dia terjadinya di termosfer. Karena ada gelombang elektromagnetik kan di sana. Ya, saat terjadinya di situ. Baik. Itu adalah gejala-gejala optik.
Nah, Ustadz, apakah nanti keluar Ustadz gejala optik di pH? Enggak. Ya, hanya ini sebagai pembahasan saja dan supaya kamu nanti enggak heran kalau ada halu matahari itu enggak heran. Ya, ada yang mengkaitkan halu matahari itu dengan datangnya kiamat. Kiamat itu pasti datang gitu ya. Tapi cirinya yang disampaikan Rasulullah itu bukan karena halu matahari ya, tapi karena adanya ketidakadilan dari seorang pemimpin, yaitu salah satu tanda-tanda ciri-ciri kiamat dan sebagainya. Ya, ada anak yang membunuh ibunya dan sebagainya, itu adalah ciri-ciri kiamat. Tapi kalau halu matahari itu bukan ciri kiamat, ya, tetapi karena aktivitas perubahan uap air yang dia melingkari di wilayah lingkaran sinar matahari, mengalami pembiasan cahaya. Baik. Nah, itu terkait tentang lapisan-lapisan atmosfer sama gejala optik yang ada di atmosfer. Kenapa kok dinamakan gejala optik? Karena terkait dengan pembiasan cahaya. Oke? Nah, anak-anak, kalau kita melihat belajar atmosfer ini, kita itu hanya ya untuk geografi itu hanya belajar di lapisan troposfer saja. Kita tidak mempelajari lapisan stratosfer, kita tidak mempelajari lapisan mesosfer, kita tidak mempelajari lapisan eksosfer karena itu sudah bagiannya astronomi. Ya, bagiannya ilmu astronomi. Nah, tapi kita hanya belajar troposfer saja karena itu bagian dari geografi yang memiliki dampak terhadap permukaan bumi. Ya, karena geografi itu kan kita belajar tentang kondisi permukaan bumi. Berarti yang kaitannya, yang dampaknya dengan langsung permukaan bumi. Makanya informasi-informasi yang Ustaz sampaikan seperti gejala optik tadi itu tidak banyak kita pelajari. Ya, itu hanya informasi, tetapi justru yang kita akan masuk ke ke materi kita itu adalah di lapisan troposfer. Disinilah yang kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri atau unsur-unsur pembentuk cuaca atau unsur-unsur cuaca, unsur-unsur iklim dan sebagainya. Nah, silakan buka buku kalian halaman 221. Oke. Ustadz meminta kamu sampai halaman 234 kan ya membacanya. Nah, di sini ada pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Ada berbagai macam unsur-unsur cuaca, istilahnya begitu. Ya, unsur-unsur cuaca. Mulai dari sinar matahari dan sebagainya. Baik. Ustadz akan share lagi materinya. Ini pakai buku yang sering Ustadz sampaikan kalian. Oke. Baik. Nah, nanti termosfer, mesosfer sudah Ustadz lewati. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, anak-anak, ada yang namanya unsur-unsur cuaca dan iklim. Ya, unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Meskipun manusia mampu memperkirakan cuaca, tetapi tidak menjamin ketepatannya. Karena perubahannya cepat. Ya. Nah, apakah cuaca sama dengan iklim? Beda. Ya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan unsur dasar pembentuknya, tetapi istilahnya berbeda. Ya, secara definisi itu berbeda. Ya, Ustadz akan tuliskan di sini beda antara cuaca dan iklim. Ya. Kalau cuaca itu adalah gejala atmosfer atau perubahan, ya, perubahan atmosfer yang terjadi dalam waktu singkat dan wilayah yang sempit. Itu namanya cuaca. Maksudnya apa, Ustadz? Contoh. Surabaya bisa jadi sekarang hujan. Tetapi Sidoarjo bisa jadi panas terik. Atau Surabaya, Sidoarjo sekarang panas terik, tetapi di Malang hujan deras. Itulah cuaca. Ya, ada perubahan-perubahannya dan perubahannya begitu cepat. Ya. Pernahkah kamu merasakan ya naik sepeda motor, ya, cuacanya enak ini, panas rek, wes, yo metu, baru 15 menit kita jalan tiba-tiba turunlah hujan.
Kok cepet banget perubahannya? Itulah yang namanya cuaca. Makanya dikatakan cuaca itu gejala atmosfer atau perubahan atmosfer yang terjadi dalam waktu singkat dan wilayah yang sempit. Ya. Setiap tempat berbeda-beda. Setiap tempat suhunya beda. Setiap tempat kondisi cuacanya berbeda. Kondisi kelembapan udaranya berbeda. Ya. Itulah yang dinamakan dengan cuaca. Sedangkan temannya cuaca itu namanya iklim. Iklim itu adalah gejala atmosfer, ya sama definisinya ya, atau perubahan atmosfer yang terjadi dalam waktu yang lama dan wilayah yang relatif luas. Contoh, kalau kita bicara iklim itu di dalamnya ada unsur cuaca, pasti. Ya. Tetapi cuaca tidak ada unsur iklim di dalamnya. Iklim memiliki unsur-unsur cuaca, tapi cuaca belum tentu memiliki unsur iklim. Tapi cuaca pembentuk utama iklim. Saya ulangi lagi. Cuaca itu merupakan unsur atau bagian dari iklim. Tetapi iklim itu memiliki peranan untuk membentuk cuaca. Ya. Dan cuaca itu beda dengan iklim. Ya. Tetapi dia unsur utama pembentuk iklim. Ya. Oke, di situ ya. Sehingga tidak bisa disamakan. Contoh iklim. Iklim itu, kalau kita bicara iklim, secara sederhana, di permukaan bumi kita, itu dibentuk perbedaan itu hanya 4 iklim utama. Ini dipengaruhi oleh letak garis lintang astronomis yang pernah Ustadz sampaikan di pertemuan awal dulu. Ada 23,5 derajat lintang utara, ada 66,5 derajat lintang utara, ada 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Gitu ya. Itu nanti akan ada kaitannya dengan pembagian iklim. Karena iklim secara sederhana dibagi atas 4 macam iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, sama iklim kutub. Selesai, hanya 4 iklim saja. Dan itu luas. Ya. Tetapi di dalam iklim itu ada unsur-unsur cuaca. Contoh Indonesia. Indonesia iklimnya adalah iklim tropis. Tetapi kalau kita jalan-jalan ke Eropa, iklimnya adalah iklim sedang. Kalau kita jalan-jalan ke Antartika, iklimnya adalah iklim kutub. Nah, inilah yang menjadikan pembeda antara cuaca dan iklim. Nah, kalau kamu ingin lebih detail, lebih tahu seperti apa sih iklim dan cuaca dan sebagainya, di sini ada situs internet ya. Ini bahasa Inggris mengenai bagaimana itu cuaca dan iklim, atau kamu selancar saja di sini. Ya, BMKG. Klik aja di Google BMKG, kamu di situ akan ada tahu banyak tentang apa itu cuaca, iklim dan sebagainya, bahkan kemudian seperti apa sih aplikasi dari keilmuan belajar cuaca dan iklim itu ada di webnya BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya. Meteorologi. Nah, meteorologi itu apa? Meteorologi itu ilmu yang mempelajari cuaca. Itu namanya meteorologi. Kalau klimatologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang iklim. Berarti jelas BMKG ini lembaga yang dia mengecek kondisi cuaca dan iklim. Makanya kalau seorang pilot itu terbang, ya, dia harus dapat data cuaca dari BMKG ini agar dia tahu dia nanti mau terbangnya lewat mana. Meskipun perubahannya cepat, tapi paling tidak dia sudah punya data agar dia bisa nanti diukur ketinggiannya tertentu. Makanya ada ATC, Air Traffic Control. Fungsinya untuk apa? Dia membaca di radar itu dia membaca. Oh, di sini cuacanya buruk. Pilot, kamu naik 37.000 kaki. Oh, di sini cuacanya tenang, turun aja 20.000 kaki nggak apa-apa. Nah, itu fungsinya ATC, Air Traffic Control. Dia membaca data-data cuaca. Didapatkan dari mana data itu? Didapatkan dari satelit. Di mana satelit munculnya? Diterbangkannya di lapisan termosfer. Kenapa kok di lapisan termosfer? Karena di situ terdapat gelombang elektromagnetik. Lho, ana hubungannya kabeh to? Sampai tekan kini ae, engko tambah bingung nek tahu-tahu.
Gimana sampai di sini? Halo? Halo? Kok gak ada yang komentar? Iya. Apa yang kalian rasakan? Belajar tentang cuaca dan iklim, atau cuaca dulu lah, belajar tentang atmosfer di awal. Boleh chat. Terserah kamu mau ngechat apa yang kamu rasakan. Silakan. Boleh ngomong, boleh ngechat. Tadi siapa yang ngomong tadi? Tambah bulat. Geografi tambah bulat. Oke. Kalau kamu kepingin tahu lebih detail tentang BMKG, ya tentang hubungan BMKG tentang cuaca, biasanya memang Ustadz mengajak ke BMKG, ya Badan Meteorologi Klimatologi Fisika. Kamu akan dijelaskan lebih banyak. Di situ ada peralatan-peralatan pengukuran cuaca, pengukuran suhu dan sebagainya, itu dijelaskan semua. Ya, kalau lewat online begini aja bisa sebenarnya BMKG, cuman ya nggak seru. Ya. Serunya itu langsung datang, wah akan dijelaskan. Biasanya Ustadz ke 2 BMKG biasanya. Ke BMKG yang ada di Juanda, sama BMKG yang ada di Perak. Kalau BMKG yang di Juanda itu untuk penerbangan, kalau BMKG yang di Perak untuk pelayaran. Itu beda semua. Karena kita bisa mengukur gelombang laut, kita bisa mengukur, keren pokoknya. Ya. Baik. Gimana? Halo? Sampai di sini? Sudah? Oke. Nah, anak-anak. Ustaz nggak ada ikut ingin Ustaz. Dungo sing akeh, bendang mari pandemi ini. Ya. Ya Allah, ya Allah. Gini, apa namanya? Kalau kita berbicara tentang cuaca dan iklim itu, kamu selancar aja di BMKG, selancarnya di webnya BMKG itu enggak apa-apa. Atau kamu buka-buka saja, apa namanya, beberapa web ya terkait tentang perubahan-perubahan, tentang kondisi cuaca, itu ada banyak itu di Google itu kamu banyak aja, kamu search tentang perubahan iklim, perubahan cuaca, itu akan muncul semua. Ya. Dan rata-rata memang berbahasa Inggris, tapi nggak apa-apa lah. Atau kalau di rumah ada yang pernah baca buku waktu masih kecil dulu, ada yang belajar tentang apa itu cuaca, kenapa kok ada suhu dingin, kenapa kok ada panas. Nah itu kan ada di ensiklopedia anak-anak itu ya. Kalau kamu pernah ingat baca, sebenarnya itu bagian dari geografi yang kamu baca itu. Ya, ini pasti ada yang sudah mulai ingat. Ciling-ciling, oh iya aku tahu moco iku dhisik. Pas aku dikon yang perpustakaan ambek guruku dhisik. Ya, pasti ada yang ingat nanti ini. Baik. Itu dulu ya. Jam 10:06 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di pekan berikutnya tentang unsur-unsur cuaca. Ini panjang banget. Panjang unsur-unsur cuaca. Oleh karena itu tolong baca lagi. Ya, apa itu penyinaran matahari, apa itu suhu udara, apa itu tekanan udara, apa itu angin, apa itu awan, apa itu kelembapan udara, apa itu curah hujan. Ya, nah itu sampai halaman 234. Nah, baca lagi Ustaz nggak paham, mocok si ai, ya. Enggak, nanti apa namanya penjelasannya saat kita pertemuan tatap muka seperti ini. Baik, saya cukupkan dulu pertemuan kali ini. Pekan depan kita akan belajar tentang unsur-unsur cuaca. Ya, silakan dibaca dulu unsur cuaca supaya jadi bahan tambahan inputan bagi kalian supaya nggak kosong saat memberikan materi. Setelah selesai, nanti kita masuk ke iklim. Ya, insya Allah itu. Baik, insya Allah itu dari Ustadz Aris. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, kamu hebat. Ya. Kita alhamdulillah ada berita gembira, SNMPTN kemarin ada 9 kakak kelas kalian itu yang diterima SNMPTN lewat jalur rapot. Padahal sebelumnya cuma 4, tahun ini 9. Ya. Makanya nilainya tolong dijaga kalian. Nilainya, kontinuitas nilainya tolong dijaga. Supaya peluang untuk dapat SNMPTN itu besar. Enaknya apa? Nggak usah pakai tes-tes tulis. Cukup nilai rapot keterima di perguruan tinggi negeri. Enak toh? Nah, makanya ayo tetap belajar, tetap semangat. Semoga di tahun kalian yang keterima SNMPTN tidak lagi 9, tetapi semua yang dapat kuota SNMPTN diterima. Amin. Ya kalau sudah SMA memang tujuannya ke perguruan tinggi negeri ya.
Baik, kita dari Ustadz Aris. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.